A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Tidak bosan mengingatkan diri kita semuanya untuk senantiasa menambah syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, Ibu-ibu, Mbak-mbak semuanya. Mari kita ingat seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala semampu kita, walaupun nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan terhitung oleh akal kita. Sebab itu, mari kita senantiasa penuhi hati kita, lisan kita, akal kita dengan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak bosan juga mengingatkan diri saya khususnya agar apa yang kita lakukan khususnya hari ini dan semua amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wasilah, sarana, perantara ya Allah menghindarkan kita dari siksanya, Allah meridai kita, Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Maka jangan sampai ada niat-niat yang salah di hadapan Allah. Jadi mengingatkan saya untuk meluruskan niat semasa kita duduk di sini dalam rangka beribadah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharap bimbingan ya, dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan segera sambung ya, kajian tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kita mulai kajian ayat-ayat tentang zikir pagi dan sore sudah beberapa bulan yang lalu ya. Dan sekarang kita sambung dari pertemuan terakhir kemarin, seingat saya mudah-mudahan nggak salah ya Mbak Ibu ya. Kita sudah menyelesaikan mulai dari awal surah Al-Baqarah ya 1 sampai 5, kemudian kita juga sudah sambung dengan surah di surah Al-Baqarah yaitu ayat kursi, kemudian kita sudah sambung juga di akhir surah Al-Baqarah ya. Nah, kemarin kita sedikit baru ya mulai surah berikutnya yaitu 3 surah terakhir ya, namun belum selesai. Nah, sekarang dengan demikian kita akan mulai kembali. Insya Allah kita akan bahas semuanya mudah-mudahan selesai. Kalau tidak ya mohon dimaklumi ya. 3 surah terakhir di surah Al-Quran yaitu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya. Jazakillah tidak lupa Mbak Rika yang sudah menghantarkan saya dan juga menjadi MC ya, memberikan waktu kepada saya. Juga Mbak siapa tadi yang membacakan ayat suci Al-Quran? 5 saja. Ya, jazakillah khairan ya, semoga bacaannya menjadi pengingat kita semuanya. Mbak Rika izin share screen ya. Ya, silakan Ustazah. Bentar.
Sudah nampak, Mbak Rika? Sudah Ustazah, Alhamdulillah. Sebentar ya, saya seleksi. Baik, kita lanjut ya, Ibu, Mbak. Mari kita sejenak beberapa waktu ke depan kita khusyuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan dengan kajian ini Allah membimbing kita, Allah meridai kita, dan Allah menuntun kita ya, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Ya. Baik. Surah Al-Ikhlas. Ya. Boleh yang sudah siap membawa Al-Quran, yang sudah ada di tangannya atau di gadgetnya, dibuka ya, Mbak Ibu. Ya, dengan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas. Ya. Golongan suratnya termasuk kategori surah-surah Makkiyah. Ya. Sebagaimana sudah beberapa kali kita bahas, ya, ulama menjelaskan apa sih perbedaan surah Makkiyah dan Madaniyah. Penjelasan ulama, yang pertama, surah Makkiyah adalah surah-surah yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Ya, karena Rasulullah SAW masa dakwahnya ada di dua periode Makkah dan periode Madinah. Ya, periode inilah dua periode ini adalah masa yang penting bagi dakwah Rasulullah SAW. Nah, surah-surah yang turun sebelum hijrah otomatis beliau ada di Makkah, ya. Nah, makanya surah yang turun disebut Makkiyah, ya. Surah golongan Makkah. Jadi bukan surah Makkah tapi surah Makkiyah, ya. Nah, urutannya ini sudah sangat hafal ya, kayaknya Mbak Ibu ya. Surah yang ke 112 sebelum Al-Falaq. Isi surah ini berisi tentang tauhid ya kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus perintah kepada ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kafir mengenai ketauhidan. Ini pengenalan awal dulu sebelum masuk ke ayat per ayatnya. Fokus dari surah Al-Ikhlas adalah berbicara tentang tauhid ya. Nah, jumlah ayatnya cukup sedikit, ya. Ada 4 ayat. Dan ini surah yang sangat masyhur, surah yang sangat akrab, dan bahkan saking akrabnya, ya, saking akrabnya kita sehari bisa puluhan kali kita membaca surah ini. Ya. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertanyaannya, ya, nih, coba kita lihat di ayat 1 sampai ayat 4, ya. Ini ada kata ikhlas nggak, Mbak Ibu? Nggak ada ya. Tidak ada kata ikhlas kan ya? Nah, tapi disebutnya surah Al-Ikhlas. Kenapa? Ya, karena ikhlas itu dari sisi bahasa bermakna atau berarti murni. Ya. Ikhlas itu berarti murni. Maksudnya murni apa? Ya nggak ada campuran. Nggak ada campuran yang lain. Ya. Emas saja kalau ada campuran berarti namanya bukan emas murni, ya kan? Bensin kalau ada campuran juga namanya bukan bensin murni. Nah, begitu juga kaitannya dengan tauhid kita. Ya. Kita diajari di surah ini ya, dan juga dianjurkan untuk sering-sering membaca surah ini agar tauhid kita murni. Tauhid kita nggak kecampur. Ya. Makanya tadi fokusnya adalah tauhid. Tauhid dari kata satu. Nah ini ahad. Ya. Ahad satu. Nah kalau ahad ini punya teman, nah berarti dia punya teman, nggak ahad lagi. Kalau ada campuran niat lain selain Allah, nah berarti nggak ikhlas lagi. Ya. Nah makanya kata ikhlas juga sudah akrab di telinga kita. Yang ikhlas loh ya, aku ikhlas loh ini. Nah, maksudnya ikhlas adalah hanya berniat untuk Allah dan karena
Allah serta mengharap dari Allah. Gitu. Jadi walaupun 4 ayat ini tidak ada kata ikhlas, tapi ya ternyata nama ini adalah nama yang bukan hanya sekedar nama, tapi nama yang mempunyai isi konten yang sangat dahsyat, yaitu apa? Agar akidah kita murni, bersih, tidak tercampur dengan ya, hal-hal yang mengotori keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini terjemahnya. Nah, baik kita lihat dulu ya, Mbak Ibu. Apa sih keutamaan surah Al-Ikhlas? Ya. Apa sih keutamaan surah Al-Ikhlas? Ya. Pertama sekali, ini dari penjelasan hadis Rasulullah SAW. Ya, karena tadi kan sudah kita lihat ya, surat ini berisikan tentang tauhid Allah Azza wa Jalla. Nah, ada sebuah hadis yang menjelaskan ya, orang yang mencintainya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hadisnya panjang ya. Nah, hadisnya panjang dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwa Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki. Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki memimpin kelompok pasukan untuk suatu saat mengimami sholat. Nah, dia baca, ya, dia biasa membaca dalam sholat jamaah, ya. Lalu ya membaca biasa, tapi selalu ditutup dengan surah Al-Ikhlas ini. Nah, ketika mereka telah kembali, mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul berkata, ya, tanyalah dia, kenapa? Ya, ngapain dia kok senantiasa menutup bacaannya dengan Al-Ikhlas? Nah, lalu mereka bertanya kepadanya. Maka dia menjawab, menarik sekali ya Mbak Ibu ya. Nah ini, ya, jawabannya lihat. Ya, li'annaha sifatur rahman, kata orang itu. Li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Ya Rasul, atau kepada yang nanya ya ini ya, wahai sahabatku, li'annaha sifatur rahman, karena Al-Ikhlas ini isinya adalah sifat-sifat Ar-Rahman. Ya. Apa sifatnya? Qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Nah, itu semuanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menarik ya. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku ya mencintainya. Aku suka ya membacanya. Nah, dahsyatnya apa? Kabar dari Rasul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu. Wahai sahabat, kabarkan kepada dia. Berarti ini yang nanya sahabat ya. Akhbiruhu, wahai sahabat, ya, kabarkan kepada dia. Kalau memang begitu niatnya, apa kabar dari Rasul yang harus disampaikan kepada dia? Annallaha yuhibbuhu. Sampaikan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Nah, baik, ya. Nah, sampai di sini Mbak Ibu. Mari kita jadikan hadis ini sebagai landasan seringnya kita membaca surah Al-Ikhlas. Ya. Ini kalau ngomong-ngomong BTW gitu ya. Kita selama ini kan sudah sering baca Al-Ikhlas ya Mbak Ibu ya. Pertanyaan, ayo kita tanya dalam hati kita, nggak usah dijawab juga nggak apa-apa gitu ya. Kita sering membaca itu karena pendeknya atau karena hafalnya ya hanya sekitar surat-surat itu atau karena mencintainya. Nah, jika misalnya masih ada yang karena pendeknya atau karena hafalannya tidak lebih banyak dari itu, maka ayo tambah. Dan jadikan ini sebagai fondasi. Ya Allah, di dalam surat ini ada sifat-Mu ya Allah. Maka ya munculkan kecintaanku untuk mencintainya. Nah, gitu ya. Maka aku sering baca surat ini agar engkau mencintaiku. Gitu ya, Mbak Ibu ya. Baik. Yang kedua, sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an ini masyhur ya, sudah sangat paham, sudah sangat hafal dan bisa dipahami ya. Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabat, apakah seseorang dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an? Qalu wa kaifa yaqra' sulusal Qur'an? Gimana ya Rasul, masa sepertiga
Quran baca sekali duduk, ya. Qala, maka Rasul, qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallahu ahad ta'dilu sebanding senilai dengan sepertiga Al-Quran. Ya, tapi jangan begini ya Ibu ya. Jangan alasan hadis ini, ya udah deh aku nggak usah ngatamin Quran, baca aja qul huwallahu 3 kali. Nah, gimana kira-kira kalau ada orang begitu? Bahwa hadis ini membaca 3 kali senilai Al-Quran memang iya, tapi nggak pas kalau dijadikan aku tidak perlu membaca seluruh Al-Quran. Nah itu dijadikan alasan itu nggak pas, gitu ya. Baik. Yang ketiga, menjadi wasilah masuk surga. Ini hadisnya agak mirip Ibu dengan hadis yang pertama. Ya. Kalau ini, ya, dalam hadis lain diriwayatkan Rasulullah SAW sendiri yang menanyakannya. Sahabat lain pun mengingatkannya, engkau telah membaca surat ini, tapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya, hampir sama dengan hadis yang pertama. Aku tidak akan meninggalkan surat ini. Ya, jika engkau mau aku jadi imam, ya silakan saja ikut. Kalau enggak ya udah aku nggak usah jadi imam. Kemudian disampaikan kepada Rasul. Nah Rasulullah SAW itu di Masjid Quba ya kalau yang ini ya. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai fulan, ya, kenapa kamu tidak mengikuti apa yang disarankan oleh saudaramu? Maka jawab dia, aku mencintainya. Uhibbuha. Nah, kalau ini jawabnya beda dengan yang pertama tadi ya, Mbak Ibu. Ini jawab Rasul. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu terhadapnya, terhadap surah Al-Ikhlas, kenapa? Menyebabkan engkau, menjadi penyebab engkau, menjadi wasilah kamu, ya, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayo kita tambah niat kita. Tadi ya, kita baca dengan niat kita mencintainya karena ada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga niati agar surah Al-Ikhlas yang sering kita baca menjadi perantara. Wasilah itu perantara ya Mbak Ibu. Menjadi perantara Allah memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya nih kaitannya dengan kajian kita, tema kita kan kita sedang membahas ya, ayat-ayat zikir pagi sore. Ya, ini diantaranya. Allah akan cukupkan bagi dia yang membaca, ya cukupkan walaupun nggak disebut apa yang dicukupi. Ya, tapi pasti Allah tahu kebutuhan kita yang urgen yang mana, kebutuhan primer kita apa, ya, kebutuhan menengah kita apa, gitu ya. Nah, ini janji Allah, Allah akan cukupkan jika kita baca pagi dan sore. Al-mu'awwidat. Faqultu ya Rasulullah ma aqul? Qul huwallahu ahad wal mu'awwidatain. Ya. Nih. Hina tumsi wa hina tusbih salasa marrat. Kalau kamu baca 3 kali, pagi 3 kali, sore 3 kali, ya, takfika min kulli syai'. Takfika min kulli syai'. Ya Allah akan mencukupi kamu. Mencukupimu ya, atau juga menjagamu. Menjaga itu kan dahsyat Mbak Ibu. Walaupun mungkin masih kurang bawang, kurang beras misalnya, ya. Masih belum bisa melunasi utang hari itu, tapi Allah jaga keimanan kita. Allah jaga akhlak kita. Nah, itu lebih berharga. Baik. Itu diantara keutamaan surah Al-Ikhlas. Nah, ini berikut Mbak Ibu. Ada ternyata beberapa waktu atau beberapa suasana atau beberapa momen ya yang dianjurkan atau yang utama kita baca di dalamnya surah Al-Ikhlas. Ini semuanya ada dasarnya, ada hadisnya, hanya saja nggak saya tulis satu persatu ya karena begitu panjang ya. Tapi nanti jika dibutuhkan insya Allah akan saya sampaikan. Ya, kalau waktu masih cukup insya Allah akan saya sampaikan. Atau kalau mau ada yang nanya silahkan ya.
Kapan di antara waktu-waktu yang utama kita membaca surah Al-Ikhlas, termasuk juga nanti di Muawwidzatain. Pertama adalah zikir pagi dan sore. Tadi sudah ya. Terus sebelum tidur. Ini di hadis-hadis sebelumnya juga. Nah, sebelum tidur Mbak Ibu ya. Dengan cara ini sudah pernah kita sampaikan ya, kita bahas ya. Sebelum tidur ya, baca surah Al-Ikhlas, kemudian Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas ya. Kalau masih ada waktu, masih seger, baca ayat kursi Ibu ya. Minimal juga 3 surah ini ya. Trikul itu kata orangnya. Minimal itu. Masih seger tambah lagi ayat kursi, atau jika masih seger diawali dari Al-Fatihah ya, dilengkapi zikir sorenya. Alif Lam Mim 5 ayat, terus kan urutannya begitu ya. Dari Al-Baqarah, yakni awal Al-Baqarah 5 ayat, terus ayat kursi, terus akhir surah Al-Baqarah. Nah, baru ditutup dengan 3 surah terakhir. Masih seger lagi, tambah dengan apa Mbak Ibu? Surah Al-Mulk. Ya, surah Al-Mulk. Pernah ada yang komentarnya nggak tidur-tidur dong Ustazah. Ya. Kalau sudah lancar, sudah hafal, mah cepat itu bacanya. Dan kalau sudah niatin dan rutinitas, nggak berat itu. Gitu. Kenapa Al-Mulk? Ya, karena surah Al-Mulk, di antara kelebihannya, keutamanya adalah meringankan atau menghilangkan atau menyelamatkan pembacanya dan pengamalnya dari siksa kubur. Ya. Jadi sebelum tidur, ya, setelah kita baca, ditiupkan ke tangan, ya, ke tangan kita 3 kali, kemudian kita usapkan ke muka, kepala, ya, terus ke seluruh tubuh kita sampai ke ujung kaki. Ya. Ketiga, juga utama dibaca setelah selesai sholat, sesudah sholat. Ya. Sholat apa? Ya 5 kali sholat fardu 5 kali. Gitu ya. Ada hadisnya. Ya. Yang keempat juga, ya, bagus dibaca atau disunahkan dibaca rakaat terakhir dalam sholat witir. Ya. Jadi kan 3 rakaat terakhir itu ya, Ibu, disunahkan rakaat pertama membaca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, ya. Terus rakaat kedua membaca Al-Kafirun. Nah, rakaat terakhirnya ini trikul ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Baik, yang kelima juga ya, utama dibaca saat qobliyah subuh. Ya. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Juga salat ba'diyah maghrib. Ya, kita masuk salat sunnah rawatib ba'diyah maghrib. Sama, rakaat pertama Al-Kafirun dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Salat maghrib pada malam Jumat, ini salat wajib salat wajib maghrib pada malam Jumatnya. Sekali lagi ini enggak wajib Bapak Ibu ya. Tidak wajib, jangan difahami harus, enggak. Ya, ini hadisnya mengatakan ya, Rasul sering membaca hal itu di sholat maghrib pada malam Jumat. Yang kedelapan, sholat 2 rakaat setelah tawaf, ya, antara di sisi atau di belakang makom Ibrahim. Kemudian yang terakhir saat meruqyah, ya. Meruqyah jangan hanya bayangan kita orang diruqyah. Maksudnya adalah meruqyah, termasuk juga yang paling bagus meruqyah orang lain atau diri kita, Ibu. Yang paling bagus diri kita sendiri yang meruqyah. Jadi, ya, saat meruqyah ini utamakan kita sendiri yang meruqyah. Kalau kita sakit gigi, ya, kita ruqyah dengan 3 surat ini kita tiupkan kemudian. Ya, menurut Aisyah begitu, Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau sakit, ya, sama Rasul disuruh untuk melakukan hal yang sama seperti waktu tidur, ya, kemudian ditiupkan ke sisi yang sakit, gitu.
mengobati diri kita sendiri dengan meruqyah diri kita sendiri. Bahkan, Bapak Ibu, ya, lakukan ini langkah yang pertama sebelum pergi ke dokter. Ya, saran saya, lakukan ini pertama sebelum ibu-ibu ya, cari obat yang lain. Entah ke dokter, entah cari herba, entah apapun, lakukan ini yang pertama. Ya. Saat cenut-cenutnya, saat berat kepala, saat sakit perut, ya, langsung ingat Allah, ya Allah, Allahumma shfini, sembuhkan aku. Nah, kemudian baca ruqyah diri kita sendiri. Ya. Sebelum cari obat-obat manusiawi, gitu ya. Baik, ini 9 waktu utama membaca surah Al-Ikhlas. Nah, sudah cukup. Sekarang berikutnya, ya, mari kita tengok tentang sabab nuzul atau sebab turun surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ada sebab turunnya, walaupun kini ya Mbak Ibu ya, tidak semua ayat itu mesti ada sebab turunnya. Ya. Ada beberapa ayat yang ada sebab turunnya, dan ada beberapa yang tidak ada sebab turunnya. Baik. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya, ini ada 2 riwayat, saya sebutkan dua riwayat, Ibu, dari Ubay bin Ka'ab, ya, anna musyrikina qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, unsub atau insib lana rabbak. Ini Ubay bin Ka'ab, ini tokoh musyrikin, ya. Salah maksud saya, Ubay bin Ka'ab ini sahabat menceritakan bahwa kaum musyrikin bertanya, gitu maksud saya. Ya. Jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini sahabat Rasul, ya, menyampaikan kabar kepada kita bahwa ada orang-orang musyrik, tokoh musyrikin, ya, meminta penjelasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pertanyaannya? Insib atau unsub lana rabbak. Wahai Nabi, kalau mereka kan nggak mau manggil Rasul, gitu ya. Nah, kalau ini qalu li Rasulillah, ini yang ngomong Ubay bin Ka'ab. Mereka manggilnya bukan Rasulullah, gitu ya. Sebutkan nasab Rabbmu kepada kami. Ya, nasab itu ya penjelasan bukan hanya keturunannya, tapi ya segala hal yang terkait dengan Rabbmu, ya, wahai Muhammad. Ya. Maka turunlah qul huwallahu ahad Allahus samad. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua, jadi mereka begitu ibu-ibu ya, kaum musyrikin. Nah, kalau yang riwayat kedua ini orang Yahudi yang bertanya. Di antara motifnya ini bukan hanya mereka ingin jawaban gitu, ya, tapi ada niat lain dari mereka. Niatnya apa? Ya, untuk mencari celah, ya, mendowngrade-kan Rasulullah, ya, atau apa saja yang bisa mereka jadikan alasan untuk merendahkan Rasulullah SAW. Kalau Qatadah wadhaha, ya, ja'a nasun minal yahud il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu sif lana rabbak. Ya. Sif lana rabbak. Tolong jelaskan, sifati, jelaskan kepada kami lana rabbak. Siapa Tuhanmu itu? Fa innallaha anzalana fit Taurat fa akhbirna min ayyi syai'in huwa. Kabarkan kepadaku wahai Muhammad, ya, kata mereka, dia itu Tuhanmu itu terbuat dari apa? Wa min ayyi jinsin huwa. Dan dari jenis apa? Ini terbuat dari apa? Bendanya emas kopala gitu ya. Dan dari jenis apa itu? Adzahabun huwa am nuhasun am fiddah. Apa Tuhanmu itu terdiri dari emas atau perak, ya, atau nuhas, ya. Wahal yakulu yashrab. Nah, Tuhanmu itu makan atau minum atau enggak? Nah, termasuk juga bagaimana kaitannya dengan dunia? Siapa yang mewarisi dan yang diwarisi? Maka turunlah fa'anzalallahu tabaraka ta'ala di surah. Maka turunlah ayat ini. Ya. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi di awal ayat ini di samping
sekaligus ayat ini adalah menjelaskan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjelaskan atau menjawab kepada mereka yang bertanya, kaum musyrikin dan Yahudi, tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuki ayat per ayat. Kita ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, qul, ya, qul huwallahu ahad. Qul. Nah, Mbak Ibu, qul ini artinya ya, perintah. Maksudnya adalah kalimat untuk perintah. Fi'il amar. Ya. Dan qul ini untuk satu orang laki-laki. Kalau banyak qulu. Ya. Kalau perempuan quli gitu ya. Nah, ini qul yang diperintah satu. Berarti yang diperintah siapa, Mbak Ibu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah, ya, Allah menyuruh Rasul untuk mengatakan apa yang perlu dikatakan, kalimat mana yang perlu dikatakan, yang harus dikatakan oleh Rasul. Kalimatnya bunyinya huwallahu ahad. Ya. Ibu, ini berbicara tentang membaca, jangan dipanjangkan ya hunya ya, jangan dibaca qul huwallahu ahad. Enggak, ya. Karena bukan mat itu ya. Qul huwallahu ahad. Ya. Huwa, ya. Huwa adalah artinya dia. Dia siapa? Ya, dia Allah. Dia Tuhan. Dia Tuhan, Tuhan kami, ya, dituntun oleh Allah kepada Rasul. Allahu, Tuhan kami adalah Allah, Ahad yang Maha Esa. Ya. Katakanlah wahai Rasul, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ini menurut penjelasan di tafsir Muyassar nih, ya. Katakanlah wahai Rasul, dialah Allah yang Esa dengan 3 unsur nih, Ibu. Ya, ini di tafsir Muyassar disebutkan kata Esa, Ahad ini ya, mengandung 1, ya, tauhid uluhiyah. Uluhiyah ini dari kata ilah. Ilah itu sesembahan. Ya. Jadi Allah yang 1 ini ya, adalah 1 zat yang berhak disembah, diibadahi. Ya, di 1. Juga Allah yang 1 ini mengandung makna Allah yang satu-satunya zat yang ya, mengatur seluruh alam dan isinya. Nah, yang mengatur, yang mengelola, yang menciptakan, ini namanya tauhid rububiyah. Ya, jadi bukan bilangannya saja yang 1, tapi 1 mengandung 3 unsur, gitu. Ya. 1 mengandung 3 makna. 1 dalam hal apa? 1 dalam hal hanya menyembah kepada Allah. 1 dalam hal menganggap Allah sebagai Rob. 1 ya, dalam hal hanya Allah yang memiliki sifat-sifat asma Allah sebagaimana yang Allah tuliskan. Yang memiliki sifat asma Allah ini hanya Allah loh, nggak ada yang lain gitu. Ya. Nah, inilah yang ulama jelaskan ketiga ini ya, disebut tauhid uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Asma ini dari kata ismun, ismun itu nama ya, sifat itu ya sifat. Kan Allah memiliki 99 ya, asmaul husna ya. Nah, siapa yang memiliki itu? Ya hanya Allah yang 1 gitu. Orang lain, yang lain nggak punya. Asmanya memang banyak, tapi yang memiliki hanya 1, yaitu Allah gitu ya. Jadi 1 dalam apa? 1 dalam hal, ini penjelasan tafsir Muyassar ya. Dari sisi satu-satunya zat yang berhak disembah, satu-satunya zat yang kita mengatakan dia adalah Tuhan yang mengatur alam, mencipta dan seterusnya. Dan Allah memiliki sifat, dan hanya Allah yang memiliki asma dan sifat yang banyak itu. Gitu. Tidak ada satupun yang menyekutuinya dalam perkara ini. Tiga-tiganya ini nggak ada yang bisa menyamai gitu ya.
Nah, ini di tafsir Muyassar. Sementara di Ibnu Katsir, ya, ini diterjemahkan dia yang pertama dan esa, tidak ada tandingan dan pembantu, tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, ya, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Kata ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun, gitu ya. Tadi sebagaimana dijelaskan, tidak bisa ditetapkan kepada siapapun kecuali hanya Allah yang satu, ya. Karena dia maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ya. Itu penjelasan di tafsir Ibnu Katsir. Jadi dahsyat Mbak Ibu. Nih penting Mbak Ibu ya. Saat kita mengatakan qul huwallahu ahad, udah yang lain kita nafikan semuanya. Kita delete semuanya. Kalau ada ketergantungan ya, kepada yang lain kita delete semuanya. Hanya satu yang kita sembah, hanya satu yang kita anggap sebagai pencipta, sebagai Rob, ya, sebagai pelindung dan seterusnya. Nah ini ya, qul huwallahu ahad. Nah, orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair anak Allah. Orang Nasrani mengatakan kami menyembah Isa anak Allah. Orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala. Ya, maka Allah menegaskan, ya, orang Muslim menyembah Allah yang satu. Kenapa? Ya, ahad, wahid, ahad itu artinya memang satu. Baik. Nah, ya, kesimpulan dari ayat itu ya berarti Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki dengan yang lainnya tadi yang tiga ya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini yang berhak memiliki hanyalah Allah yang satu ya. Sehingga diartikan Allah itu keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan serta keesaan dalam beribadah kepadanya. Nah, maka Mbak Ibu ya, ini perlu kita koreksi. Jangan sampai sehari puluhan kali kita membaca Al-Ikhlas, ya, tapi masih ngarep-ngarep rezeki dari ramalan yang orang pinter. Ingin rezeki ini masih ya, hitung-hitung sesuatu, ya. Masih pergi ke entah ke pohon, entah ke nanti ya, biasanya orang pinter yang bisa nebak dan lain sebagainya. Walaupun mungkin dia sering membaca Al-Ikhlas. Nah, ini perlu kita koreksi. Karena kita sudah berikrar. Qul huwallahu ahad, yang memberi rezeki hanya Allah. Tempat kita berlindung hanyalah Allah. Nah, apalagi diperkuat dengan Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Apa As-Samad itu? Gampangnya terjemahnya di Indonesia, tempat kita bergantung. Yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, ternyata banyak loh Mbak Ibu. Ini terjemahan yang singkat saja yang tadi itu ya. Ini ringkas. Nah, ternyata maknanya luas. Menurut beberapa ulama. Mari kita lihat ya. Di antara makna as-somad. Ini yang pertama. As-somad itu bermakna Rob. Rob tadi sudah ya. Rob itu yang mencipta, mengatur, yang mengelola, ya, memberikan manfaat. Mbak Ibu pernah mendengar kata tarbiyah. Akrab kan kata tarbiyah ya? Tarbiyah ini asal katanya rob. Ya, robba yurobbi, mendidik. Nah, maka mendidik ya, mendidik itu mengarahkan agar dia menjadi orang baik. Mengayomi, menumbuhkan, kalau arti bahasanya ya, ibaratkan biji itu, robba itu menumbuhkan. Gimana menumbuhkannya? Disirami, kalau ada rumput dicabuti rumputnya, ya, agar seger gitu ya. Agar bisa numbuh, disirami, kalau kering disirami, kalau hujan dilindungi ya. Nah, itu mendidik. Robba yurobbi tarbiyah. Nah, Allah juga begitu kepada kita, yang menumbuhkan kita, yang merawat kita, ya, yang menyuburkan tanaman kita, menyuburkan kita, ya, dan seterusnya. Yang kedua juga bermakna sayyid, Mbak Ibu ini. Coba, dahsyatnya makna as-somad. Ini dahsyatnya bahasa Arab, Mbak Ibu ya, makanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Satu kata tapi artinya luas. Ya. Nah, kadang orang Indonesia susah menerjemahinya. Ya, ternyata as-somad juga bermakna as-sayyid, penguasa. Ya, penguasa. As-sayyid, ya, penguasa yang kekuasaannya sempurna, juga syarif, maha mulia, ya, juga al-azim, ya, juga al-hakim, ya. Masih banyak lagi. Ketiga juga, ya, bermakna as-somad itu maha kekal,
juga Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha ya, mengurusi yang lain. Ya. Nah, ya. Dan juga bermakna ya Allah Somad ini tempat kita bergantung, ya, tidak makan, ya, dan cahaya yang bersinar. Ini pendapat Abdullah bin Buraidah. Ini semuanya ada sumbernya, ini siapa yang berpendapat seperti ini, gitu ya. Baik. Ini keluasan makna as-somad. Nah, bahasa kita disederhanakan Allah tempat kita bergantung. Ya, kenapa? Ya Allah yang ini, Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai Sayyid kita, Allah sebagai ya, zat yang maha syarif, ya, yang maha azim, yang maha alim, Allah yang maha kekal, Allah yang hayyu yang qayyum, ya, dan Allah sebagai nur. Nah, maka kita menggantungkan segala keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Tabarani rahimahullah mengatakan ya semua mana itu benar, ya, dan ini semua merupakan sifat penguasa kita azza wa jalla. Dia adalah tempat menghadap di dalam memenuhi semua kebutuhan. Dia adalah yang Allah Subhanahu wa taala adalah yang kekuasaannya sempurna. Dia adalah as-samad, ya, yang tidak berunggat, tidak makan dan tidak minum. Nah, ya. Di atas menjelaskan kebutuhan makhluk kepadanya. Nah, ini Mbak Ibu. Allah sangat tahu bahwa kita ini setiap detik ada keperluan loh. Kita kerasa nggak Mbak Ibu? Setiap detik kita punya keperluan. Bukan hanya setiap menit, setiap detik. Ya. Nafas kita coba nggak bisa bernafas sedetik saja. Setiap detik kita punya keperluan. Nah, Allah berikan arahan nih kalau kalian perlu, walaupun tiap detik kalian perlu, maka ada Allah Subhanahu wa taala. Yakni hanya Allah yang Maha Esa, ya, adalah tumpuan harapan yang dituju semua makhluk, ya, guna memenuhi segala kebutuhan, permintaan mereka, permintaan kita, dan kepada Allah kita bergantung. Dari segala sesuatu yang kita perlukan. Nah, dari dua ayat ini, Mbak Ibu, jika kita masih punya harapan kepada selain Allah, ya, entah benda, entah apa, benda dianggap keramat, ya, maka berhati-hatilah, ya, maka mari kita taubat, ya, segera menuju hanya Engkau ya Allah. Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar cerita Nabi Ibrahim saat dibakar, Mbak Ibu? Ya. Jadi saat dilemparkan oleh orang-orang, oleh yang akan membuang ke api, ya, menurut beberapa riwayat, saat Nabiullah Ibrahim sudah mau dilemparkan, kan saking jauhnya, saking luasnya apinya ya, dilempar ke atas, dia terjun ke situ, namanya manjanik yang dipakai lempar itu. Saat berada di atas itu, di tengah-tengah mau jatuh ke api, ditemui oleh Jibril. Ya, ditemui oleh Jibril. Kemudian kata Jibril, kamu perlu apa sama saya? Kalau kita mau mengatakan apa Ibu? Langsung ingin minta ini dibeli ya. Nah, ternyata apa kata Nabi Ibrahim? Saya tidak perlu engkau, wahai Jibril. Saya tidak perlu engkau. Saya hanya perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Terus terang. Ya. Harusnya kisah ini menjadi kisah yang sangat, ya, kisah yang inspiring terhadap kehidupan kita. Sampai Jibril saja, ya, oleh Nabiullah Ibrahim dikatakan, saya tidak perlu engkau Jibril, yang saya perlukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang dibaca oleh Nabiullah Jibril? Oleh Nabiullah Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup sandaranku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa buahnya? Apa buahnya? Allah berfirman, ya narukuni, ya nar, wahai api, kuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin, wasalaman, dan penyelamat, ala Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim. Nah, ini bukti
ketergantungan Nabiullah Ibrahim sangat kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah diantara as-somad yang harus kita pegang sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya Ibu ya, saat kita butuh apapun, sebelum totok-totok ya, sebelum minta suami, sebelum minta saudara, sebelum ngetok atasan ya, dan lain sebagainya ya, fokuskan permintaan kita. Allahus somad. Ngapain aku menggantungkan? Kalau bab meminta hak sih nggak apa-apa, ya, secara fikih. Ya. Tapi ingat, puncak harapan kita jangan kepada orang, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, ini sangat mafhum ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mana'nya adalah Allah tidak, karena apa? Kalau beranak, beranak berarti kan dia punya ibu, dan itu nggak mungkin. Kalau punya anak berarti ya dia punya orang tua dan akan punya cucu dan sebagainya, dan ini nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maha suci ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat memiliki anak. Nah ternyata Mbak Ibu, orang-orang musyrikin itu menuduh Allah mempunyai anak. Begitu besar dosa mereka saat mengatakan Allah memiliki anak. Hampir-hampir dunia ini hancur. Ini makanya ya, mereka mengatakan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu ittakhadhar rahman walada. Laqad ji'tum syai'an iddah. Laqad ji'tum syai'an iddah. Nah ini. Takadus samawati yatafattarna minhu. Saat ini Allah ceritakan mereka menuduh Allah memiliki anak, ya, apa kata Allah? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu dan bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Ya, saking apa? Saking besarnya dosa menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki anak, karena mereka mendakwakan, menuduh bahwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Di surah Maryam. Ya. Baik. Ini sabda Rasulullah SAW. Ya. Laisa ahadun atau laisa syai'un asbara ala adan. Ya, ini. Tidak ada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah SWT terhadap gangguan yang dia dengarkan. Sebagian manusia menganggap Allah memiliki anak, namun Allah tetap memberikan keselamatan kepada mereka dan memberi rezeki kepada mereka, ya kan? Ibunya, baik. Allahus lam yalid wa lam yulad, dan terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada yang menyamai, ya. Apapun dari sisi mulai zatnya, sifatnya, ya, kekuasaannya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, ya. Surat ini memuat berbagai kandungan, di antara adalah penetapan sifat ahadiyah. Ya. Ini kandungan utamanya ya, Mbak Ibu ya. Closingnya apa poin-poin penting dari surah ini? Pertama adalah penetapan sifat ahadiyah. Ahad, qul huwallahu ahad, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, sifat somadiyah. Yaitu dari kata apa, Mbak Ibu? Allahus somad. Ahadiyah tadi apa? Keesaan Allah dalam apa? Uluhiyah, ya, rububiyah, asma wa sifat. Dari sisi penghambaan, ya, kita menyembah hanya kepada Allah, ya, kita menganggap semua tidak ada pencipta kecuali Allah, ya, dan sifat-sifat asma Allah hanya dimiliki oleh Allah saja, tidak ada yang lain. Nah, as-somad itu hadiah tadi ya. Nah, somad adalah tempat kita bergantung. Tadi ada 9 makna. Ya, mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Jadi sudah tauhid, penetapan tauhid dari Ibu ya. Kedustaan orang menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak ya. Tadi sampai takadus samawati yatafattarna. Hampir-hampir saja langit runtuh, hancur dan seterusnya.
saking marahnya Allah Subhanahu wa taala, saking dosa besarnya menuduh anak. Menuduh Allah memiliki anak. Dan di antara yang penting adalah di surah Al-Ikhlas, penguatan tauhid rububiyah, asma dan sifat. Baik, ini surah Al-Ikhlas ya. Mbak Rika, boleh lanjut? Masih ada waktu kah? Masih Ustazah, insyaallah. Iya, sampai jam? Nanti kita masuk sesi tanya jawab mungkin 10 menit terakhir ya Ustazah. Iya, baik. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah surah Al-Ikhlas sudah kita kaji ya. Walaupun sangat mungkin memang masih perlu mendalami karena keterbatasan waktu harus berbagi dengan waktu ya. Kita lanjut ke surah berikutnya, yaitu surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Di teksnya ya, ada 5 ayat. Golongan surah. Nah, ini Mbak Ibu ya, kalau surah Al-Falaq ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan surah Makkiyah, tapi ini mayoritas ulama mengatakan surahnya Makkiyah. Walaupun sebagian ada yang mengatakan surah Madaniyah, berarti turun menurut sebagian ulama turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Ini bukan perbedaan yang perlu dipertentangkan, tidak perlu diributin masalah begini. Yang penting isinya tidak ada perbedaan. Jumlah ayatnya ada 5, dan surah ini juga sangat akrab ya di hati dan telinga kita. Apa sih fokus dari pembicaraan surah ini? Adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar berlindung dari kejahatan ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena memang ya, kenapa disebut kejahatan makhluk ya? Birabbil falaq, ya, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq. Ya. Pada dasarnya Allah ya, menciptakan manusia ini diisi dengan kebaikan, diisi dengan fitrah. Tuh, kenapa kok bisa jahat? Nah, karena ada syaitan yang mengganggu. Gitu ya. Ini kalau manusia. Binatang pun juga sangat mungkin suatu saat mengganggu manusia. Nah, begitu sayangnya Allah nih Mbak Ibu ya. Nih, sebelum masuk ke ayat, ketika kita mendengar judul seperti ini atau konten seperti ini, harusnya yang terbersit di hati kita, betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa Allah ingin melindungi kita. Dan betapa ya, Allah ingin membuat kita tenang. Ya. Sampai cara berlindung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita aman, kita tenang, kita selamat, baik ruhiyah maupun jasadiah. Nah, Bapak Ibu, ya, surah Al-Falaq. Ya. Coba Bapak Ibu lihat, Al-Falaq itu artinya apa di situ? Di tafsir Ibu atau di Quran Ibu? Surah namanya surah Al-Falaq ya. Nah, boleh dilihat Al-Falaq artinya apa? Subuh? Nah, mungkin berarti subuh ya. Nah, mari kita lihat ya. Al-Falaq di samping namanya Al-Falaq bisa juga disebut mu'awwidhatain. Tadi di hadis-hadis sebelumnya mu'awwidhatain. Artinya apa? Mu'awwidhatain itu ya. Dari al-mu'awwidah. Al-mu'awwidah itu ya, alat yang dipakai untuk berlindung. Nah, mu'awwidhatain berarti 2 surah yang dipakai untuk ya, meminta tolong untuk dilindungi. Minta tolong kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Al-Falaq disebut al-mu'awwidah al-ula, An-Nas disebut al-mu'awwidah al-tsaniyah. Dahsyatnya surat ini Ibu karena berbicara tentang hati, berbicara tentang keselamatan jiwa ruhiyah ya, maka
Qurtubi juga menyebutnya, Imam Al-Qurtubi ya, menyebutnya atau dalam kitabnya menyebut surah ini disebut muqasyisyatain. Itu apa? Yang membebaskan seorang dari kemunafikan. Karena ini hubungannya dengan hati, yang membisikkan hati. Ya, kalau nggak kuat-kuat bisa jadi munafik hati ini. Nah, untuk menghindarkan itu, maka Allah ajarkan untuk membaca surat ini agar terhindar dari sisi kemunafikan. Munafik itu kan fil asfali minan nar. Di innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di neraka yang paling bawah, intipnya neraka. Kalanya lebih. Hanya cara berlindungnya, ya, salah satunya adalah dengan baik. Nah, surat ini juga sama dengan surah An-Nas, ya, ada sebab turunnya, Mbak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kisah Sihr Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Jadi hadis ini menyebutkan ya, sebab turun Al-Falaq dengan An-Nas, dua surah ini, ya, ada seorang Yahudi yang menjahati Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan mencoba menyihir Rasulullah SAW. Ini hati-hati ya Mbak Ibu ya. Ketika mendengar kata ada orang Yahudi mensihir Rasulullah SAW, harap hati-hati memahaminya. Ya. Jangan sampai lu Rasul kok disihir, kok kena. Walaupun memang beberapa imam, ya, beberapa ulama maksudnya, ya, tidak mengakui hadis ini atau mengatakan bukan disihir, tapi mayoritas ulama mengatakan ya, Rasulullah SAW memang kena sihir. Hanya saja begini, ini yang harus kita hati-hati. Sihir yang mengenai Rasulullah SAW tidak sampai mengganggu risalah yang Allah turunkan kepada beliau. Ini yang harus kita garis bawahi. Tidak sampai menodai, ya, tidak sampai mengurangi, apalagi menodai, apalagi menyalahi wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Ya. Artinya sihirnya tidak sampai masuk ke dalam ingatan sehingga menodai risalah, tidak sampai. Nah, kenanya apa tandanya? Nah, ini dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW merasa badannya, fisiknya nggak enak, gitu, merasa agak lemes, gitu ya. Nah, hanya sampai di situ. Nih, ya, hal pertama. Hal yang kedua, berdasarkan hadis ini menunjukkan betapa Rasul itu adalah manusia biasa, tapi beliau tetap Rasul yang risalahnya disampaikan benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Walaupun kena gangguan sihir, tapi tidak mengurangi kebenaran risalah Rasulullah SAW. Nah, ini ya ceritanya dari Aisyah radhiyallahu anha, fa innahu saharahu fi Jufah. Ini hadisnya. Media sihirnya pelepah kurma berisi rambut beliau yang jatuh ketika disisir, ya. Maka Mbak Ibu pernah kan dipesanin para nenek moyang kita, rambut jangan dibiarin berantakan kemana-mana, gitu kan. Nah, kan di sunnah kita gitu ya Mbak Ibu, kalau ada rambut, nyisir rambutnya diambil, dirapikan, diturun, jangan kececer kemana-mana. Setelah itu apa? Jangan dibuang sembarangan, tapi diapain? Ditanam. Ya. Sunnahnya begitu. Di samping memang, atau diamankan lah, kalau nggak bisa nanam, diamankan, jangan sampai kececer. Kececer juga repot itu ngurusinya, balik rambutnya panjang, mengganggu kebersihan, ya. Apalagi masuk got, ya. Kamar mandi, susah itu, ya. Bisa bongkar rumah. Ada adabnya dalam Islam, makanya dahsyat sekali agama kita ini. Nah,
ketika disisir, nah itu dicari. Bukan Rasulullah SAW yang sembrono, enggak. Memang mereka ingin ngusilin Rasul, dicari itu. Yang jatuh dicari-cari, beberapa gigi sisir, ya, gigi sisir kan punya gigi. Nah, itu ya, sama benang, ya, diikat menjadi 11 ikatan. Rasulullah SAW merasa agak lemes, ya. Sekali lagi, tidak sampai menodai, tidak sampai mempengaruhi risalah Rasulullah SAW. Risalah Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, saat itulah turun ya Jibril dengan 2 surah ayat ini. Kemudian di riwayat yang disebutkan Jibril meruqyah Rasulullah SAW dengan membacakan surah tersebut. Kemudian setiap satu ayat dibacakan maka terurai 11 ikatan itu. Ya. Setiap satu ayat dibacakan terlepalah 1 ikatan dan seterusnya sehingga Rasulullah SAW merasa sembuh ringan dan segar kembali. Ini sebab turun. Baik. Ya, lanjut sekarang. Ya, sebelum lanjut, sekali lagi ya Mbak Ibu ya, dalam memahami sebab turun tadi atau cerita tentang sihirnya Yahudi kepada Rasulullah SAW, jangan sampai salah, ya. Jangan sampai mendowngrade-kan Rasulullah, ya, karena apa? Sihir tersebut tidak sampai menodai, tidak sampai mencoreng, tidak sampai Rasulullah berbuat salah terhadap wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kena apanya? Fisiknya, merasa kurang enak, gitu ya. Kurang seger. Nah, tapi setelah Jibril turun membaca surat ini langsung terurai dan segala kembali. Baik, lanjut ke utama surah Al-Falaq dan An-Nas ya. 1. Keduanya sebaik-baik pelindung dari hadis Rasulullah. Ya. Ala ukhbiruka bi afdhala ma ta'awwada bihi al-mu'awwidun. Wahai Ibnu Abbas ya, maukah aku kabarkan kepadamu tentang alat pelindung, wasilah pelindung yang paling baik digunakan seorang untuk mencari pelindungan? Bala. Iya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas." Hataini suratain. 2 surat ini loh kalau kamu ingin ya, mencari wasilah perlindungan yang paling baik. Yang kedua, ya, tidak ada surat yang semisal dengannya. Ini dari hadis, ya. Alam tara ayatin, ya. Hadisnya dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir, ya. Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, alam tara ayatin, wahai Uqbah bin Amir, tahukah kamu? Barusan ada surat yang turun loh di malam ini. Uzilat hari laylah lam yara mithlahunna qat. Yang belum ada surat yang semisal dengannya, yaitu apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga, nah dianjurkan untuk dibaca setelah sholat. Tadi sudah ya, Mbak Ibu ya. Ini sabda Rasul, amaroni Rasulullah SAW. Siapa yang disuruh? Uqbah bin Amir lagi. Untuk membaca 2 surat ini kapan? Di duburi kulli sholat. Dubur, Ibu pernah dengar dubur ya? Dubur itu kan bagian bawah, maksudnya belakang. Dubur di kulli sholat berarti setelah selesai sholat. Ya, baik. Itu keutamaannya. Sekarang masuk satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh Mbak Rika dibacakan terjemahannya? Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Iya. Nah, mari kita cermati Mbak Ibu. Enggak ada kata subuh falak kalau diartikan subuh gitu ya. Nah, baik Mbak Ibu, dari kul dulu ya. Kul tadi sudah, yang disuruh kul siapa? Rasulullah. Maksudnya jangan sampai loh, itu yang disuruh kan Rasul lah, karena aku kan enggak. Nah, maksudnya adalah memang yang ayat itu kan diturunkan kepada Rasul. Rasul disuruh untuk membacakan juga kepada manusia dan sampai kepada kita. Ya. Qul a'udzu, karena satu orang, a'udzu aku, ya, aku berlindung. A'udzu itu ya, yang berlindung aku menggunakan fi'il mudhari. Ya.
Nah, maksudnya fi'il mudhari itu untuk selamanya. Nah, aku nggak mau, nggak akan mau dan nggak akan minta perlindungan selain gitu ya. Itu mananya. Ta'udzu ya. Kalau dimanai panjang gitu ya. Aku saat ini dan seterusnya akan selalu berlindung kepada Allah, kepada Tuhan, Rob. Rob tadi kan mencipta, mengayomi, merawat, melindungi, dan seterusnya ya. Yang menguasai subuh. Ya. Oke. Kenapa disebut subuh? Ya, dari kata falak. Falak itu, Mbak Ibu, ya, artinya sesuatu yang pecah, ya, terbuka. Ini Allah menyebutkan ya di surah Al-An'am ayat 95. Ya, Allah sendiri yang menyebut falikul habbi wan nawa. Ya, pembelah butir tumbuh. Falak itu sesuatu. Nah, malam itu kenapa disebut subuh? Ya, kan malam gelap. Dengan fajar terpecahlah malam dengan fajar. Maka muncullah subuh. Biji yang tadinya rapat kalau mau numbuh, nah, itu kan pecah. Numbuh sesuatu yang baru, gitu kan? Itu juga falak. Maka Allah sebut dirinya falikul habbi wan nawa. Pembelah. Ya. Nah, Allah yang membelah gelapnya malam, terus muncul fajar. Nah, masuklah waktu subuh. Ya. Jadi walaupun nggak ada kata subuh, sholatus subuhi, nggak ada subuh, tapi disinilah maksud dari ayat ini ya, adalah Tuhan penguasa yang menguasai subuh. Ya. Ini Rob tadi ya sudah ya, mengandung makna kepemilikan, pemeliharaan, ya, pendidikan, ya, dan seterusnya. Ya. Baik. Nah, ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rob. Tadi kan kepada siapa dia berlindung? Kepada Allah, Rob. Nah, sekarang adalah kontennya. Konten tentang apa dia minta perlindungan, gitu ya. Tentang apa dia minta perlindungan? Pertama adalah dari kejahatan makhluknya. Min syarri. Dari syarri ini kejahatan. Ma ini artinya segala sesuatu kholak, ya. Ya, kholak yang Allah ciptakan. Syar artinya buruk. Ya, lawannya khair. Ma ini apa saja. Ya, kholak yang berarti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara umum Mbak Ibu. Berarti apa saja? Karena ini umum, ya kejahatan apa saja baik manusia maupun binatang maupun tumbuh-tumbuhan maupun alam maupun semuanya. Karena ini sifatnya umum, gitu ya. Ini konten dari kita meminta perlindungan. Jadi apa-apa saja ya Allah. Kejahatan manusia, kejahatan binatang, kejahatan alam, kejahatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini Mbak Ibu. Beristiadah dengan sifat seperti ini adalah ya, bagian dari sikap. Nah, ini Mbak Ibu ya. Optimisme seorang hamba dan tanda peringatan akan adanya cahaya yang nampak setelah kegelapan. Nah, ini. Ini memberikan pengajaran kepada kita dahsyat. Sesuatu yang falak itu kan tadi ya, sesuatu yang bulat jadi pecah. Ya, kayak biji kalau mau numbuh kan pecah. Pelajaran berikutnya dari malam ada fajar jadi subuh terpecah. Nah, Allah mengajarkan kepada kita satu, ya, di antara tadabbur kita adalah mengajarkan kita untuk bersikap optimis akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih, optimisme dan peringatan. Suatu saat pasti akan Allah tolong loh. Walaupun mungkin masih diuji lagi. Ingat setelah gelapnya malam pasti akan muncul fajar. Sesedih-sedih orang kayak apa asal masih bertahan, pasti Allah akan munculkan kebahagiaan. Gitu ya, ya. Jadi yang sekarang sedang sedih, sedang gelap ya. Yakinlah dengan pelajaran di Rabbil Falaq, suatu saat Allah akan membuka tabir malam menjadi fajar. Ya. Allah akan buka benih tadinya rapat menjadi terbuka menjadi makhluk baru. Nah, ini umum ya. Baik.
Ustazah, Ustazah. Ya. Iya, mengingat waktu yang terbatas, kita maksimalkan di tafsiran ayat pertama dulu, nggak apa-apa ya, Ustazah? Oh gitu, baik-baik. Iya. Tafsir ayat pertama dulu, baru nanti kita cukupi di khusus ayat pertama, ya. Baik, ya kita Ustazah. tuntaskan ayat 1. Banyak orang yang ketika membaca ayat ini menghadirkan dalam pikirannya keburukan-keburukan orang lain. Padahal seharusnya apa yang kita lakukan? Justru seharusnya yang kita lakukan adalah mengoreksi diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini dari min syarri ma khalaq kan artinya dari kejahatan makhluk Allah gitu ya. Nah, kan kita juga makhluk Allah. Jangan hati kita yang tertuju hanya kejahatan orang lain. Justru ya, tengoklah kejahatan kita dulu sebelum ya, melihat kekhawatiran kejahatan orang lain atau makhluk lain. Gitu, ini pelajaran penting. Ya, mana buktinya? Nih, ajaran Rasulullah SAW. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kan ada doa kayak gitu diajarkan Rasul kan? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, gitu kan? Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Nah, gitu kan? Ini juga min syarri nafsi. Jadi jangan fokus pada kejahatan orang lain ketika memahami min syarri ma khalaq, tapi lebih fokuslah kita pada kekurangan ya, kejahatan diri kita sendiri. Ya. Ayat ini juga ya, mencakup seluruh yang Allah ciptakan. Kan min syarri ma khalaq tadi saya katakan umum ya. Ciptakan seluruh makhluk ya, mencakup diri kita sendiri. Baik. Karena apa? Karena setan senantiasa nih nafsu senantiasa membisiki jiwa kita. Inna nafsa la ammaratun bisu. Baik. Nah, alhamdulillah ayat 1 sudah selesai. Ya, akan Mbak. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Rika. Ya, monggo Mbak Rika. Baik, alhamdulillah jazakillah khair Ustazah Amirah atas penyampaian materi hari ini yang Masya Allah dengan kita mengamalkan membaca surat Al-Ikhlas, kita bisa mengharapkan ridho Allah agar kita murni bersih dan semoga menjauhkan kita dari hal-hal yang mengotori keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Falaq yang insya Allah di pekan berikutnya kita lanjutkan, maksudnya di pekan yang akan datang dengan Ustazah Amirah akan kita lanjutkan 4 ayat terakhir. Masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan, Ustazah. Assalamualaikum. Izin bertanya, adakah batasan waktu untuk melakukan zikir pagi dan petang setelah sholat duha? Karena kadang zikir petang menjelang azan maghrib, kadang zikir pagi sudah jam 9 sampai jam 10. Jadi adakah waktu yang afdal untuk melakukan zikir pagi dan petang? Kemudian Ustazah, apakah boleh berzikir sambil mendengarkan rekaman zikir pagi petang di YouTube? Baik.
Jazakillah khairan, pertanyaannya bagus sekali. Pertama tentang waktu ya Mbak ya. Adakah batasan atau mana yang utama? Kalau bab waktu sebenarnya fleksibel, asal masih dikategorikan pagi atau sore. Tapi kalau yang utama adalah zikir pagi itu dimulai dari ya pagi itu sendiri berarti setelah kan kalau mulai pagi itu kan fajar ya. Nah, fajar bagi orang yang sholat, maksudnya terkena fardu sholat bukan haid, yang pertama adalah pasti lebih utama melaksanakan sholat subuh dulu. Ya, kemudian zikir setelah sholat, nah baru silahkan sambung dengan zikir-zikir itu. Gitu ya. Itu yang paling utama. Sampai sebelum terbit matahari, bahkan sampai waktu duha masih bagus dilaksanakan. Gitu. Tapi mana yang paling utama tentunya ya sepagi mungkin. Kapan sepagi mungkin? Setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Kalau ternyata belum sempat saja karena kan buru-buru kantor nggak apa-apa. Ya. Daripada nanti tidak dikerjakan, khawatir kalau sudah nyampe kantor langsung ngadepin laptop nggak sempat pikir. Setelah salam, setelah zikir, setelah doa, atau juga include di dalam zikir setelah sholat nggak apa-apa. Ya. Bisa juga ibu tutup dengan atau mbak tutup dengan doa, terus nyambung dengan zikir tadi. Nah, surat Al-Fatihah, Al-Baqarah awal, ayat kursi sampai 3 surat ini, misalnya sambil berangkat kantor. Ya, misalkan masih pagi. Kalaupun toh pagi belum terkejar, belum terbaca, jaga gimana? Ya, menjelang siang juga masih boleh. Ya. Memang itu waktu utama pagi, tapi bukan berarti tidak boleh. Kenapa? Hadisnya mengatakan di waktu ya pagi dan sore. Gitu. Pagi itu batasannya ya mulai dari terbit fajar sampai kurang lebih duha selesai. Nah, itu kan masih tergolong pagi ya. Pagi terus duha. Memang afdolnya waktu pagi sebelum duha. Ya. Tapi jika dilaksanakan awal-awal duha masih bagus. Kalau nggak kejar, nggak apa-apa di akhir duha. Gitu ya. Termasuk juga sore. Nah, sore kapan? Sore bagusnya, ya, matahari sudah mulai, ya, gampangannya setelah selesai sholat asar. Ya, selesai sholat asar, sambung dengan zikir itu. Atau ini dijadikan sekaligus wirid tadi, kan bagus juga, memang disarankan untuk dibaca setelah sholat, kan? Nah, baca sekalian di situ. Ya. Sampai kapan? Ya, namanya sore sampai petang menjelang maghrib. Kalaupun toh belum terbaca, nggak apa-apa sampai malam. Sampai malam, ya. Karena bunyinya juga tumsi, masak itu memang sebelum maghrib. Ya. Tapi tidak apa-apa jika belum dikerjakan. Jangan sampai mengatakan tumsi sore, oh kalau itu aku lewat, udah deh waktunya udah lewat, nggak usah baca. Enggak, baca. Ya. Walaupun sudah lewat maghrib. Lewat maghrib belum kebaca, isya apa namanya baca, karena ayat itu ya dijanjikan Allah akan dilindungi, gitu kan? Baik, itu satu. Pertanyaan kedua, bolehkah menggunakan apa Mbak tadi? Bolehkah ketika kita dalam perjalanan atau sedang berkendara, kita mendengarkan zikir melalui rekaman YouTube? Boleh, boleh. Hanya saja ini kita mendengarkan tok dengan kita mengikuti, dua-duanya boleh, tapi ada bedanya. Bedanya apa? Pahalanya, ya kan? Mendengar saja boleh dan dapat pahala karena hati kita berzikir. Tapi lebih baik kalau lisan kita juga mengikutinya. Kalau lisan kita mengikuti berarti dapat pahala dengar juga dapat pahala lisan.
Alhamdulillah, semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Desi tadi yang bertanya ya. Oh, Kemudian iya. pertanyaan selanjutnya Ustazah, ini pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengenalkan tauhid kepada anak usia 6 tahun? Apakah ada tahapannya? Syukran Ustazah. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya, insya Allah nih. Nah, bagus sekali ini. Bab tarbiyatul aulad, mendidik anak ya. Ada kitab tebal Mbak Ibu ya. Tarsih al-aqidah ya, tarsih al-aqidah ya, bil aulad. Tarbiyah aulad dalam sisi menanamkan akidah. Ya. Satu, menanamkan akidah kepada anak adalah kewajiban kita. Kalau tadi pertanyaannya how to-nya ya Mbak ya, Mbak Rika ya. Nah, ini saya awali dulu. Hal yang mendasar dulu sebelum how to-nya. Pertama adalah menanamkan akidah kepada anak adalah kewajiban orang tua. Sekali lagi, kewajiban orang tua. Walaupun anak sudah ditakdirkan, dibekali fitrah oleh Allah, tapi kan hadis itu lanjutnya apa? Awalnya kan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu sudah Allah bekali dengan Islam, dengan iman, dengan surga kan? Tapi apa hadis berikutnya? Fa innama abawahu. Nih. Nah, tapi setelah lahir gede, abawahu, bapaknya, yakni ya orang tuanya. Yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi. Ya. Au yunassironihi, menjadikan dia Nasrani. Au yumajisanihi, menjadikan dia Majusi. Berarti apa? Rasul memberikan peringatan besar kepada siapa? Orang tua. Ya. Sebelum nengok TV, sebelum nyalahin TV, sebelum nyalahin gadget, sebelum nyalahin tetangga, sebelum nyalahin temen, nggak boleh nyalahin ya padahal ya. Ya sebelum ngoreksi lah gitu ya. Maka koreksilah diri kita. Kewajiban itu, kewajiban pertama yang Allah ingatkan di hadis ini adalah orang tua. Ya. Nah, makanya di antara buktinya apa Mbak Ibu? Saat setelah bayi lahir, di antara sunnahnya apa? Diazankan di telinga kanan dan diiqomahkan di telinga kiri. Agar apa? Agar saat lahir pertama yang didengarkan adalah tauhid. Ya, itu yang mendasari dulu. Nah, nyambung ke pertanyaan, tahapannya usia berapa Mbak? 6 tahun ya? Iya, betul Ustazah. Ya, usia 6 tahun, ya, menurut para sahabat, usia 6 tahun itu la'ibuhum. La'ibuhum. Kalau teori orang sekarang, ya, ada usia gold age ya. Gold age itu usia emas. Usia emas itu 1 sampai 5 menurut teori, menurut hitungan manusia. Ya. Tapi saya rasa usia 6 juga masih usia yang sangat penting. Ya. Bisa juga diartikan 1 sampai 10 karena belum balik gitu. Kalau saya menganggapnya sebelum balik itu usia emas semua. hanya saja kaitannya dengan sel-sel otak gitu, usia emas. Nah, saya mendasari usia 6 tahun, usia kecil ini dengan kalau istilahnya para Ali kalau nggak salah ya, la'ibuhum. Usia anak-anak itu satu ya tadi ya, sangat usia yang sangat penting untuk memberikan dasar-dasar apapun di usia kecil itu. Kalau tadi orang modern mengatakan goal age, ini kan goal age juga 6 tahun. Menurut sebagian orang, terkadang dengan goal age, ya. Usia emas. Ya. Nah, di antara ciri anak adalah, ya, anak usia segitu itu, kalau untuk catat adalah, bagaimana caranya la'ibuhum, ajaklah, ya, ini teorinya ya. Satu, kontennya harus kita isi dengan akidah. Adapun caranya, how to-nya apa? La'ibuhum. Lebih pada sisi dengan bermain.
Gitu. Kalau untuk usia 6 tahun berarti kan TK ya, Mbak Ibu ya. Usia 6 tahun itu mulai 5 tahun, 5 tahun TK, 5 tahun itu kelas 1 ya. Kelas 1 ya, untuk sekarang, atau 6 tahun. Ya, TK dan kelas 1 dah. Tahapannya apa? Tahapannya, kalau dalam buku bagaimana Rasul mendidik anak, ya, 1, kenalkan Allah. Ya, kenalkan Allah. 2, ya tentunya kenalkan Allah, kenalkan Rasul, ya, dan kenalkan kontennya ya Mbak ya. Kenalkan Allah yang terkait dengan rukun iman itu. Kenalkan Allah, kenalkan Rasul, kenalkan Al-Quran, ya, kenalkan takbir, kenalkan kitab. Intinya ada di rukun iman. Nah, bagaimana wong anak kecil kok bisa, tetap aja bisa. Yaitu apa? Walaupun anak kecil belum kena kewajiban tadi kuncinya, karena anak kecil itu anak usia bermain, maka ya, apapun caranya mengajarkan nilai itu, ya, rukun iman itu dengan mengajak mereka memasukkan nilai itu, bisa dengan bermain, bisa dengan ngobrol, bisa dengan jalan, bisa dengan dan lain sebagainya. Nah, di antara konten yang penting juga adalah kenalkan dirinya, bahwa kamu itu nak, ya, kamu itu adalah, ya, walaupun anak ayah dan ibu, ya, tapi sebenarnya kamu itu adalah ciptaan adik atau kakak, adalah ciptaan Allah. Ya. Nah, sekarang sudah banyak sekali ya sarana-sarana itu. Ya. Jadi kalau secara global tahapannya, ya, 1, kenalkan lewat apapun, ya, lewat apapun terkait dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, ya, bisa dicicil. Bulan ini iman kepada Allah, ya. Gimana caranya? Misalnya, how to-nya ya, misalnya, ya, ketika ngajari, ini namanya apa nak? Hidung. Ini namanya apa nak? Kuping. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa bikin kuping nggak? Nggak bisa. Kakak bisa bikin kuping nggak? Nggak bisa. Tante bisa bikin kuping nggak? Nggak bisa. Terus yang bikin kuping siapa? Nah, gitu. Bisa juga dimulai dengan menggambar, dengan cerita, ya, dan lain-lain. Itu mengenalkan Allah dengan sekaligus mengenalkan dirinya. Alhamdulillah sekarang media bermain sudah sangat banyak, ya, Ibu. Nah, dari sisi waktu tadi bisa dicicil ya, Mbak Ibu ya, mengenalkan Allah atau dicampur bisa juga mengenalkan Allah, mengenalkan Rasul, ya. Dan dalam hadis juga pesan Rasulullah SAW, kenalkan anak kalian dengan, ya, dengan Allah, ya, dengan kitab Allah. Nah, maka Mbak Ibu ya, saat ibu mengajari anak, ini saat ibu mengajari anak bicara, mulailah mengenalkan anak ibu kepada Allah saat anak ibu mulai bicara. Perbanyaklah menyebut kata Allah melatih anak bicara. Karena huruf lam, ya, itu dalam teori tajwid itu termasuk huruf mudah. Huruf mudah, lam. Ya, huruf bibir, huruf lam, lidah itu termasuk huruf mudah. Allah, nggak repot. Ya, makanya anak-anak kan biasanya sering muncul apa? Huruf bibir. Ya, baba, bibi, mama. Ya. Nah, sebelum ibu ajari mama, papa, mami, ya, maka ajarilah Allah. Gitu. Dan itu secara otomatis sudah ibu melakukan tauhid, pengajaran tauhid kepada anak ibu. Baik. Ini sebenarnya agak panjang, tapi kurang lebih karena waktunya singkat ya Mbak Rika ya. Iya, Ustaz. Saya awali dengan hal yang prinsip, gitu kewajiban kita dari Allah dan Rasulnya. Hati-hati dengan hadis wa innama abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Orang tuanya loh yang Allah sebut, itu pertama. Kemudian prinsip kedua adalah ya
karena anak masih usia bermain, ya, apapun caranya, intinya tanamkan kepada anak dengan senang hati. Jangan sampai mengajarkan tauhid tapi dengan dimarahin, dipaksa. Ya. Nah, khawatirnya kalau menggoreskan sesuatu sehingga anak menjadi nggak suka lagi dengan pelajaran tauhid. Ya. Maka la'ibuhum, jadi kata Ali radhiyallahu anhu, ajalah bermain saat menanamkan itu semuanya. Ya. Nah, setelah itu biasakan, ya, biasakan untuk mengaitkan apapun dengan kekuasaan Allah, dengan kitab Allah. Saat jalan-jalan, ya, saat mobil mogok misalnya, berdoa kepada siapa, nak, siapa yang bisa menolong, ya. Walaupun bapak kalian sedang benerin, ya, tapi kalau ternyata ya, tidak diizinkan Allah dan sebagainya. Kaitkan seluruh yang Ana lihat, ya, mulai dari dirinya sendiri, lingkungan terdekatnya, orang tuanya, tante, ya, rumahnya, kebunnya, sekolahnya, gurunya, ya, semuanya kaitkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, kaitkan dengan iman kepada nabinya. Semuanya kita harus mengikut cara Rasulullah SAW berakhlak, misalnya. Bapak, ibu, ya, guru, kakak, adik juga harus mengikuti bagaimana Rasulullah SAW berakhlak dan seterusnya. Ya, kurang lebih begitu, walaupun ini masih perlu disambung, tapi karena tidak memungkinkan untuk diperpanjang lebar. Dan dalam kalah pentingnya, Mbak Ibu, maaf nih, jadi saya tambah lagi. Ya. Perbanyak doa untuk anak kita. Perbanyak doa untuk anak kita. Jadi ini kalau berbicara tentang tarbiyatul aulad ada 9 aspek yang harus kita jaga. Pendidikan akalnya, jasmaninya, ruhnya, ya, intelektualnya, ya, dan seterusnya. Di dalam penjelasan ulama di beberapa kitab, khususnya kitab tarbiyatul aulad dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena yang ditanya tadi tentang khusus tauhid, maka saya hanya fokus di tauhid. Baik, kurang lebih begitu, Mbak Rika. Masya Allah, alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan Ustazah bisa menjawab pertanyaannya dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Baik, karena keterbatasan waktu juga untuk ibu-ibu yang sudah bertanya, nanti mungkin pertanyaannya boleh japri ya Ustazah? Ya, silakan. Alhamdulillah. Jika menginginkan bertanya boleh lewat panitia atau bila pengurus atau langsung ke HP saya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sudah rangkaian acara kajian muslimah kita pada siang hari ini. Semoga Allah ridho terhadap kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah disampaikan guru kita. Amin, Allahumma amin. Jazakallahu khair Ustazah Amirah. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi khalayak. Kemudian jazakumullah khair karena akhwat fillah sekalian atas kesediaan waktunya belajar bersama hari ini. Semoga sehat walafiat selalu. Baik, izin Ustazah untuk menutup, boleh berkenan dipimpinnya doa untuk. Baik, ibu-ibu mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan ma'in. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Walaupun segala ada yang salah mohon dimaafkan, jika ada yang benar semoga dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih ya Mbak Rika. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain waktu ya ibu-ibu semuanya. Selamat mengamalkan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Al-Nas. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.